semuanya, perkenalkan nama saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320210026. Saya mahasiswi NER 1 Prodi S1 Keperawatan Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem respirasi pada manusia. Nah, sistem respirasi manusia adalah organ yang digunakan pada proses pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi di alveolus paru-paru. Nah, apa fungsi dari respirasi ini? Yaitu menyediakan oksigen ke dalam sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, serta menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Sistem respirasi pada manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam, di mana respirasi luar yaitu pertukaran gas O2 dan CO2 antara udara dengan darah, sedangkan respirasi dalam yaitu pertukaran gas O2 dan CO2 antara darah ke sel-sel tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi serta mekanisme sistem respirasi pada manusia, yang dimana udara masuk melalui nasal. Nah, di dalam nasal ini terdapat yang namanya silia atau bulu halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu. Di dalam nasal ini juga terdapat yang namanya septunasi, di mana septunasi ini berfungsi untuk menyekat lubang hidung bagian kanan dan bagian kiri. Nah, setelah dari nasal, udara masuk ke faring, di mana faring ini memiliki panjang sekitar 5 inci atau setara dengan 13 cm. Nah, apa fungsi dari faring ini? Yaitu menyediakan saluran pada fraktus respiratorik dan digestis dan menyaring udara silia. Faring ini dibagi atas 3 bagian, yang dimana nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Di mana nasofaring ini yang menghubungkan ke nasal yang berfungsi untuk melewatkan udara, kemudian orofaring yang menghubungkan ke mulut, dan laryngofaring yang menghubungkan ke laring, di mana orofaring dan laryngofaring ini berfungsi untuk melewatkan makanan dan udara. Nah, setelah dari faring udara masuk ke laring, di mana laring ini memiliki panjang pada pria sekitar 5 cm, sedangkan pada wanita lebih pendek. Nah, apa fungsi dari laring ini? Yaitu melindungi jalan nafas bagian bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. Nah, di sini terdapat yang namanya epiglotis, yang dimana fungsi dari epiglotis ini yaitu ketika kita menelan makanan, maka epiglotis ini akan menutupi jalannya ke laring, sehingga makanan yang kita telan tidak tersedap. Nah, setelah dari laring, udara masuk ke trakea, di mana trakea ini dilapisi oleh lapisan cartilagorinx. Nah, trakea ini memiliki panjang sekitar 4-5 inci atau setara dengan 12-15 cm. Nah, apa fungsi trakea ini? Yaitu untuk memproduksi mukus tebal yang merangkap debu atau debris yang ikut masuk ke dalam trakea, yang digerakkan oleh silia ke atas, kemudian ditelan dan dibatukan melalui mulut. Nah, setelah dari trakea masuk ke bronkus, di mana bronkus ini masih ditutupi oleh lapisan cartilagorinx tadi. Nah, bronkus ini dibagi atas 2 bagian, yaitu bronkus sinistra dan bronkus dextra. Nah, semakin panjang yang namanya cartilagorinx ini, maka diameternya akan semakin mengecil. Setelah dari bronkus, maka masuk ke paru-paru. Ini yang namanya paru-paru. Paru-paru ini atau pulmo ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru dextra dan paru-paru sinistra, di mana pada paru-paru dextra ini memiliki 3 lobus, yaitu superior, medialis, dan inferior, sedangkan pada paru-paru sinistra memiliki 2 lobus, yaitu superior dan inferior.
Nah, di dalam paru-paru ini terdapat yang namanya alveolus. Nah, ini yang namanya alveolus. Alveolus ini yang berbentuk seperti buah anggur. Nah, dia berjumlah sekitar 300 juta pada orang dewasa. Di dalam alveolus ini nanti terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Baik, demikian penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi serta mekanisme sistem respirasi pada manusia. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam setia santai Elizabeth Medan. Sampai jumpa.